Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mata Rizky dengan NIM 221524014. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi MPI dengan aplikasi kalkulator perkalian matriks. Nah, jadi aplikasi perkalian matriks ini sudah ada di pertemuan 3 dan pertemuan 4. Cuman untuk sekarang itu menggunakan komunikasi MPI yang sebelumnya menggunakan bitrate. Nah, yang pertama-tama kita perlu tahu dulu gitu. Untuk aplikasinya sendiri, saya menggunakan 3 file utama gitu, yaitu aplikasinya sendiri dan Docker file serta Docker Compose-nya. Kita akan bahas pertama yaitu tentang arsitektur kontainer Docker-nya gitu. Jadi di Docker-nya ini saya menggunakan master dan worker gitu. Jadi di Docker-nya itu akan ada master, dan master ini memiliki beberapa package yaitu Ubuntu, npich, SSH server, dan aplikasi sendiri gitu. Nah, untuk si workernya itu akan menerima broadcast dari si master sehingga akan memiliki package yang sama gitu seperti si masternya. Nah, nanti untuk alur deploymentnya dengan Docker ada build, compose up, dan lain-lain gitu. Nah, untuk layer-layernya seperti ini ada Ubuntu, GCC, npich, dan aplikasinya gitu. Nah, untuk Docker Compose-nya ini juga sama seperti yang sebelumnya gitu, menggunakan master dan network dan masternya gitu. Jadi di network ini akan ada beberapa node gitu. Nah, selanjutnya di arsitektur sistem terdistribusi. Nah, di arsitekturnya juga sama ya, ada master sebagai koordinator dan workernya gitu. Nah, untuk matriks perkaliannya sendiri, matriks itu kan seperti ini ya contohnya. Nah, jadi untuk perkalian itu ada 3 matriks soalnya gitu, ada A, B, dan C. Nah, untuk matriks A ini ada A dan B ini adalah matriks yang akan dioperasikan, sedangkan C itu adalah hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya si matriks A ini kita dibagi berdasarkan baris gitu. Jadi misalnya di sini kan ada satu baris ada 100 elemen gitu. Nah, oleh si node workernya dia akan diproses oleh rank. Nanti rank itu akan kita bahas. Nah, jadi di setiap workernya itu dia megang beberapa elemen gitu. Misalnya di sini ada contohnya 4 elemen ini. Si worker ini memegang 4, 7, 9, 3 dan seterusnya gitu. Nah, apa itu rank? Rank itu ID unik di MPI board gitu. Jadi lebih ke arah seperti ID aja gitu. Nah, selanjutnya untuk matriks B. Nah, matriks B ini didistribusikan ke semua proses gitu. Jadi matriks B itu benar-benar dibaca full oleh semua proses, tidak seperti matriks A yang hanya sebagian gitu oleh rank. Nah, kenapa seperti itu? Karena rumusnya seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat gitu, kalau untuk menghitung semua elemen ini, matriks dari baris I dari matriks C, kita hanya membutuhkan baris I dari matriks A. Nah, jadi tidak ada ketergantungan antara baris matriks dalam perhitungan. Yang paling penting itu adalah matriks B, karena matriks B ini dipanggil setiap saat gitu, saat A dieksekusi. Nah, untuk matriks C adalah sama seperti tadi karena merupakan hasil dari perkalian. Nah, perkalian itu menggunakan matriks A, jadi strukturnya sama. Setiap elemen akan diproses oleh masing-masing worker. Nah, untuk algoritmanya seperti ini. Dan untuk pola komunikasinya seperti yang saya jelaskan itu, proses 0 sebagai master, proses 1 dan lainnya itu sebagai workernya. Nah, untuk flow aplikasinya kita secara singkat ada inisiasi MPI, terus ada dapatkan dari proses. Nah, terus broadcast menggunakan matriks, hitung per detiknya, mulai timer, lakukan perkalian, dan simpan ke CSV. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini ya. Sama seperti flow tadi, jadi ada baca matriks dari filenya, ada menulis ke matriks ke file, dan ini yang paling penting gitu. Jadi inisiasi MPI-nya itu ada di sini. Dan tahap kedua ini adalah tahap broadcast dari si master ke workernya gitu.
dia memberitahukan jumlah ini prosesnya dia memberitahukan jumlah si row dan kolom dari matriks A dan B ke semua workernya. Terus ada pembagian beban kerja, alokasi memori, distribusi potongannya, dan ini komputasi atau perkaliannya. Dan di sini juga kita menggunakan MPI wait timer, artinya saat hanya akan dimulai time saat eksekusi berjalan gitu, atau saat perkalian dimulai. Nah setelah itu MPI wait time clear, artinya sudah selesai dan pengumpulan hasil. Nah di pengumpulan hasil ini dia akan menyalin gitu ke sebuah file yang bernama result.cfg atau hasil.cfg. Lalu ada finalisasi free alokasi dari lokal A dan lokal C. Nah untuk menjalankannya saya menggunakan yang sudah ada sebelumnya, yaitu menggunakan laporan. Nah yang pertama kita perlu menjalankan build-nya gitu. Nah di sini menggunakan build-nya workernya itu ada 10, 9 karena dari 0, jadi 0 sampai 9 itu 10. Nah di sini sudah saya jalankan sebenarnya gitu sebelumnya, jadi tidak usah mendownload package lagi, sehingga pada proses kali ini hanya membangunkan ulang atau recreate kontainer-kontainer dari para worker yang baru. Nah setelah membuat build-nya, kita akan masuk ke si master container. Jadi di sini sudah beberapa workernya sudah jalan dan masternya juga sudah jalan. Nah sudah start semua, itu kita akan masuk ke si masternya gitu. Nah di sini kita sudah masuk ke master. Selanjutnya kita akan membuat host file. Nah, di sini saya sudah copy paste. Jadi host file itu seperti identitas Unix buat workernya gitu. Jadi workernya dikenalin dulu sama si nama kontainernya gitu yang ada di sini. Nah di sini juga bisa lihat ya, kalau misalnya saya menuliskan namanya itu seperti ini dengan ID increment 1 sampai 9. Selanjutnya kita akan setting SSI-nya gitu, karena ada beberapa masalah kalau misalnya tidak kita setting, misalnya kita bisa mengakses dan lain-lain. Nah ini untuk dibagi, jadi kita cek dulu gitu apakah workernya sudah ada atau belum gitu. Nah, di sini sudah ada ya untuk pertama kali dijadikan. Nah selanjutnya kita akan running aplikasinya. Nah runningnya ini seperti ini ya, jadi ada MPI run. Nah ini itu 100 ini merupakan jumlah baris yang akan kita eksekusi. Jadi misalnya kalau misalnya tadi itu kan yang diatur itu baris, karena matriks A itu fokusnya ke potongan barisnya. Nah ini total barisnya adalah 100 sesuai dengan yang ada di ininya gitu, yang ada di matriks A. Jadi ada 100 kali 100. Nah, sambil menunggu buat yang tadi ya, si saat masuk ke master node ini dia akan menggunakan exec bit. Nah di exec bit ini ada ini sih, artinya itu dia mengeksekusi komen-komen yang ada di file docker compose.yml. Nah di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Hasilnya itu adalah tadi file result.cfg dan untuk waktunya adalah 0,002 detik.
Nah, untuk mendapatkan si hasilnya ini kita bisa membuat copy dari si masternya gitu ke dalam root proyek kita, dan ini command docker. Nah, jadi di sini kita lihat sudah ada hasilnya, hasil /npi.csv. Nah, untuk hasilnya sendiri merupakan perkalian gitu dari semua elemen yang tadi, dari matriks A dan matriks B. Dan di sini juga bisa dilihat kalau semua elemennya 100 kali 100 ini sudah tereksekusi. Dan kenapa ini lama gitu? Tadi eksekusinya lama karena lebih fokus ke arah mencari atau mengenalkan broadcast si ukuran kolom dan row gitu. Tadi kan 100 kali 100 maksimal gitu. Kalau misalnya kita coba nih, misalnya bukan 100, kita akan eksekusi 5 saja gitu. Eksekusinya bakal lebih cepat, tapi kalau misalnya kita lihat hasil waktu eksekusinya jauh lebih lama gitu, 0,01. Tadi kan 0,002. Hal ini terjadi karena banyak yang tidak terpakai gitu si workernya. Jadi lebih banyak yang nganggur, dan kenapa lebih lama karena tidak sesuai gitu ukuran matriksnya, tidak 100 kali 100, sehingga kalau misalnya matriks itu kan baris kali kolom gitu, jadi ada beberapa kolom yang tidak tereksekusi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.